Tanggal 7 Oktober 2024 aku baru aja selesai nonton film Home Sweet Loan. Dan menurut aku filmnya bagus banget, banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari film itu, terlebih pelajaran tentang personal finance, dan itu yang mau aku bahas di video kali ini. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja pelajaran yang aku ambil dari film itu, bisa kamu tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan seperti yang aku bilang, di video kali ini aku mau coba ngambil beberapa pelajaran penting, terlebih tentang personal finance yang bisa kita ambil dari film Home Sweet Loan. Dan mungkin akan sedikit spoiler, aku nggak tahu sih pas video ini tayang itu masih tayang di bioskop atau enggak, cuman buat kamu yang belum nonton filmnya dan nggak suka kena spoiler, mungkin bisa nonton filmnya dulu, baru nanti balik lagi ke sini. Tapi kalau misalkan kamu nggak masalah dengan spoiler, atau mungkin filmnya udah nggak ada di bioskop, ya udah lanjut aja. Kalau aku ingat-ingat, alur film Home Sweet Loan itu dibuka dengan Kaluna sebagai tokoh utama yang mencari hunian, dan huniannya itu bisa dibilang banyak minusnya, dari mulai temboknya yang kopong karena mungkin bukan tembok ya, pakai bahan apa gitu aku nggak tahu namanya. Cuman pas diketuk itu tuh ya udah kayak kayak triplex mungkin atau apa, aku nggak ngerti juga bahan-bahan bangunan, dan itu juga PR mungkin buat aku kalau misalkan ketika nanti nyoba cari hunian. Tapi itu pelajaran pertama yang aku ambil, karena sepanjang film juga banyak banget scene dan adegan di mana Kaluna itu mencari hunian idaman dia. Karena memang bisa dibilang konflik dari Home Sweet Loan ini tuh ya cerita di mana Kaluna yang pengen punya hunian. Karena rumah tempat dia tinggal itu udah sesek. Jadi dia punya dua kakak, dua-duanya sudah menikah dan masih tinggal di rumah yang sama dengan orang tuanya. Jadi satu rumah itu ditinggali dengan tiga kartu keluarga. Sebetulnya kakak Kaluna yang kedua, yang perempuan itu, dia sudah sempat ingin beli apartemen. Cuman aku lupa apakah karena memang developernya yang bangkrut atau memang ketipu sejak awal. Yang jelas karena gagal dapat apartemennya, akhirnya masih stay di rumah itu. Kemudian konflik utamanya itu kan juga soal kakak pertamanya yang pengen punya hunian juga. Dia katanya nemu tanah yang pas, dan ya udah dia beli, dan ternyata konfliknya ini spoiler banget ya. Konfliknya itu ternyata si kakak pertama ini sampai menggadaikan rumah yang ditinggali itu. Aktanya itu digadaikan karena ya uang yang dia punya itu nggak cukup untuk bayar tanah yang memang sudah cocok itu, dan ternyata digadaikannya itu adalah ke pinjol. Ya ini makin memperburuk konflik yang ada di film Home Sweet Loan ini. Cuman balik lagi, pelajaran pertama yang aku ambil dari film Home Sweet Loan ini adalah mencari hunian, mencari properti, mencari rumah, apartemen atau apapun itu, yang jelas tempat untuk kita tinggal itu bukan satu hal yang mudah. Dari mulai kecocokannya, dari mulai harganya, kenyamanannya, pertimbangan jarak ke tempat kerja dan lain-lain. Beberapa adegan mencari properti yang dialami Kaluna itu, yang pertama kan dapat tembok yang kopong, terus abis itu juga ada adegan di mana propertinya itu dekat banget sama rel kereta. Jadi pas dipresentasiin sama agennya itu berisik banget sama suara kereta api lewat. Terus ada juga adegan di mana Kaluna itu bertemu dengan pemilik properti yang menjual karena anaknya nggak nyaman. Pas dicek ternyata naik ke lantai 2, alasan nggak nyaman itu karena rumahnya dekat banget sama kuburan. Dan ada lagi yang lebih ekstrim, rumahnya nyaman, luasnya bagus, cocok sama Kaluna, harganya juga cocok. Tapi ternyata pemilik hunian itu ya dimutilasi di situ. Jadi alasan kenapa harga propertinya bisa murah karena penghuninya di situ dimutilasi. Ya hal-hal seperti itu jadi apa ya, pelajaran-pelajaran yang cukup menarik, bahwa ternyata memang mencari hunian atau properti atau tempat untuk tinggal itu nggak semudah itu. Jadi nggak usah terburu-buru. Itu yang pertama tadi, soal mencari hunian yang memang nggak mudah dan cocok-cocokan, sama kayak nyari jodoh. Yang kedua itu soal pentingnya budgeting. Jadi sebelum aku nonton film ini, di sosial media itu mulai berseliweran tentang orang yang gajinya 6 juta tapi bisa nabung sampai 300 juta. Dan jujur aja aku nggak tahu konteks kalau jokes itu masuk ke film Home Sweet Loan. Karena memang pemasukan utama Kaluna sendiri itu cuma 6 juta. Tapi dia bisa punya saving atau tabungan sampai ke 330 juta kalau aku nggak salah ingat. Dan kuncinya adalah di budgeting dan tracking pengeluaran sebetulnya. Seorang Kaluna itu sangat rajin, telaten, dan teliti
mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran yang dia punya. Dan itulah yang membuat dia bisa nabung sampai 330 juta. Ngomong-ngomong soal budgeting, setelah nonton film ini itu banyak banget orang yang bertanya dan pengen punya spreadsheet-nya Kaluna. Dan ternyata kalau kalian cek di Home Sweet Loan film, itu tuh ada tahu dibagiin secara gratis, tapi aku sendiri belum coba download apa gimana. Ini syaratnya harus udah nonton, follow Instagram Home Sweet Loan dan Visinema, terus tinggal isi form aja, itu ada linknya. Nanti aku coba naikin postingannya di sini. Jadi buat kamu yang memang tertarik untuk punya format budgeting, ya bisa coba download itu, walaupun sebetulnya ya kamu bisa coba pakai format budgeting yang lain, dan banyak, pasti di Google tuh banyak, tinggal kamu cari aja. Dan aku yakin banyak yang gratis juga kok. Tinggal kamu mau nyari atau enggak. Itu jadi pelajaran keduanya adalah soal pentingnya budgeting. Pelajaran ketiga yang bisa aku ambil dari film ini adalah soal late factor, dimana Danan datang ke meja Kaluna dan nggak sengaja lihat ya tadi budgetingnya Kaluna dan ada tabungan 330 juta itu. Kemudian Danan bilang bahwa rapih banget. Kemudian Danan juga bertanya-tanya, kok lu bisa kayak gini? Padahal gaji gua lebih banyak dari lu, tapi gua gak tahu, gak ada dia gak punya tabungan. Dan di situ Kaluna sempat mention, ya gimana lu mau punya tabungan, orang lu aja ngopi sehari berapa? 80.000. Itu tuh pengeluaran-pengeluaran kecil yang gak kerasa, dan kalau dikumpulin itu kalau misalkan rutin 80.000 dikali 30 berarti kan berapa? 8 kali 3, 16, 24, 2.400.000 kan? 2.400.000 per bulan hanya untuk ngopi. Itu kan pengeluaran yang sangat tidak terasa. Dan ya ini tuh sebenarnya ada istilahnya, yaitu late factor, dan itu diambil dari sebuah buku yang memang pengeluaran-pengeluaran kecil yang gak kerasa menggerogoti pemasukan kita. Jadi penting untuk memperhatikan pengeluaran-pengeluaran kecil yang bisa jadi sumber atau alasan kenapa kita tidak bisa saving atau menabung adalah pengeluaran-pengeluaran kecil ini yang disebut late factor. Dan late factor ini ya latte ya, bukan late berarti ya, latte harusnya. Iya, latte factor, dimana ya pengeluaran latte itu yang membuat kita nggak bisa nabung. Kenapa aku bilang late ya? Yaitu, jadi perhatikan pengeluaran-pengeluaran kecil, karena ya bisa jadi itu yang menggerogoti pemasukan kita dan yang membuat kita tidak bisa menabung. Dan pada akhirnya intinya di budgeting lagi untuk bisa nge-tracking itu. Pelajaran keempat yang aku ambil dari film ini adalah belajar untuk berkata tidak ketika ada orang yang ingin meminjam uang kita. Ya di sini juga tadi ya, sebelum masuk konflik utama, itu tuh sempat ya kakak iparnya Kaluna datang ke kamar Kaluna, ya singkat cerita untuk meminjam uang. Tapi di situ Kaluna bilang enggak. Dialognya aku lupa seperti apa, cuman dia bilang enggak secara halus, cuman intinya juga enggak gitu. Dan penting banget buat bilang enggak terhadap orang yang mau minjem uang kita, karena ya niat kita nabung kan bukan buat dipinjemin toh. Pada akhirnya yang menjaga tabungan kita, yang menjaga apa yang kita sisihkan, itu ya diri kita sendiri. Kalau kita nggak berani berkata enggak, ya habis aja terus uang yang kita tabung itu. Pelajaran kelima yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk mawas diri, untuk mengenal value kita secara utuh, untuk tahu diri kita tuh seperti apa. Karena di sini, di film ini Kaluna itu diceritakan punya pasangan, dan pasangannya itu berasal dari golongan yang sangat kaya, glamor, dan suka barang-barang branded. Yang mana itu tuh sangat berbeda dengan seorang Kaluna yang sederhana, tidak punya banyak pakaian, sangat hemat, dan punya tujuan dalam berhemat itu gitu loh. Di ulang tahun ibu pacarnya ini tuh Kaluna ditanyain gak tertarik untuk ganti mobil. Terus juga salah satu undangannya itu ada cewek yang pakai baju apa ya, Prada, aku nggak ngerti juga. Cuman pokoknya dari sini tuh yang aku pelajari adalah untuk mawas diri, untuk sadar, dan untuk benar-benar mengenal diri kita. Kalau kita punya value A dan itu tidak sesuai dengan pasangan kita, mumpung masih pacaran, mumpung masih tahap perkenalan, nggak ada salahnya untuk mencari pasangan lain. Ya itu sih, karena kalau udah beda di value itu bakal konflik terus-terusan sih menurut aku. Yaitu yang kelima, tentang mawas diri dan tahu sebenarnya value yang kita pegang apa, dan kita harus mencari pasangan yang cocok dengan value kita. Pelajaran terakhir yang pengen aku ambil dari film Home Sweet Loan ini adalah tentang fleksibilitas mengatur keuangan. Di luar sana itu banyak banget kursus dan pelajaran tentang cara mengatur uang.
ada yang memang dasar dan umum bisa dipraktekkan. Namun ada juga yang memang fleksibel banget dan secara prinsip memang nggak bisa dipaksakan. Kayak misalkan aku sangat menghindari yang namanya KPR. Namun bagi beberapa orang mungkin yang sangat susah untuk menabung, KPR itu bisa menjadi opsi yang bagus. Kayak misalkan untuk Kaluna, aku nggak bisa memaksakan apa yang aku percaya ke orang yang seperti Kaluna karena dia menjalani hidupnya yang berbeda dengan aku. Aku bisa cukup dengan ngontrak dan ya udah nabung lalu memutar uang yang bisa aku simpan itu di investasi. Tapi untuk konteks Kaluna, kayaknya aku juga akan memprioritaskan untuk punya hunian sesegera mungkin. Ya pada akhirnya memang seperti itu. Ada di luar sana memang ilmu yang bisa kita pelajari soal cara mengatur keuangan, cara mengelola keuangan. Namun tetap aja pada prakteknya itu menyesuaikan dengan konteks dan kondisi yang kita alami masing-masing. Jadi itu juga nyambung ke mawas diri yang tadi sempat aku mention. Intinya kita harus mengenal kondisi kita secara utuh, kita harus mengenal prioritas mana yang penting, kita harus tahu mana yang harus diprioritaskan dalam hidup dan mana yang harus dikesampingkan dalam hidup. Dan ya itu benar-benar fleksibel, setiap orang sangat berbeda dan tidak bisa dipaksakan satu ke yang lainnya. Dan mungkin itu aja, videonya cukup panjang kayaknya. Kurang lebih itu yang bisa aku pelajari dari film Home Sweet Loan. Kalau kamu udah nonton dan kamu punya pelajaran lain yang mau kamu share di kolom komentar, bisa banget tulis aja di kolom komentar, karena barangkali aku emang lupa ada pelajaran seperti itu. Segitu aja mungkin catatan belajar kali ini. Kali ini belajarnya dari film. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.